panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengundang kami yang dalam pandangan kami kepada itu untuk membicarakan terkait dengan masalah hak wilayah tanah bandara yang sesuai dengan pemilik hak wilayah mereka merasa belum menerima hak-hak mereka sehingga ketidakpuasan itulah mereka pernah sampaikan ke kami pemerintah. Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan pihak bandara, namun kita duduk bersama itu belum terjadi karena mungkin kesepakatan kami antara pemerintah daerah dengan pihak bandara ini belum mengerucut pada hasil yang bisa memberikan jawaban yang menjamin atau bisa memberikan jawaban yang memberikan bagi pemilik tanah, sehingga kita belum menentukan waktu yang tepat. Tetapi mengingat waktu berjalan, mungkin pihak pemilik tanah kurang merasa puas, akhirnya sudah mengambil langkah untuk melakukan tindakan terhadap pembatasan arus lalu lintas udara yang rencananya kita tidak tahu kapan, tapi permintaannya sudah sampai di Sekian. Sehingga ya, terima kasih Pak Kapolres minta kami untuk harus fasilitasi dulu bicara sehingga persoalan ini tidak bisa terjadi, artinya tidak sampai harus ada terjadi penyerangan. Oleh sebab itu pada kesempatan inilah saya berundangan untuk kita hadir sehingga mungkin saya gambarkan sedikit hasil pembicaraan kita antara pihak bandara dan ini. Kita berencana untuk harus ada komunikasi sampai ke tingkat Kementerian Perhubungan, minimal itu demikian dengan bandara. Tetapi sambil kita melakukan komunikasi ke sana harus kita memiliki proses-proses yang pernah terjadi waktu dulu sampai dengan adanya sertifikasi tanah itu dalam bandara sendiri, sehingga itu yang sedang dilakukan oleh mungkin pihak bandara, dan hasil itu belum kita ketemu untuk bicarakan. Sehingga pada kesempatan ini mungkin saya berikan kesempatan kepada mungkin Pak Kapolres bisa menambahkan tentang apa yang dinamika sekarang sedang terjadi dan bisa dengar bisa sedang dilaporkan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker, agak susah namanya Bapak. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam kesempatan yang baik ini
sudah objek vital, ya, objek vital yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita di Bovendigul terkait masalah mobilitas. Dan saya yakin Pak Cemace orang tua saya ini sudah memahami itu. Nah, saya bilang coba saya yang fasilitasi. Saya perintahkan Kasatinttel untuk menghubungi Bapak Sekda, para bandara, teman-teman semua untuk coba bangun komunikasi termasuk ke Pak Hengki, sama saya tidak tahu lagi siapa lagi yang ditemui sama Kasatinttel, anggota saya ini. Itu coba bangun komunikasi supaya kita tahu nih apa yang akan disampaikan untuk kita sambungkan. Jadi kami ini kerangkanya jujur adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Bovendigul. Gitu. Tidak ada kepentingan apa-apa, ya semua kita jalin, kita sinkronkan, kita sambungkan supaya persoalan ini tidak tidak larut-larut. Nah itu, makanya kami inisiasi, kemudian terima kasih sama Bapak Sekda dalam hal ini pemerintah daerah sudah memberikan ruang untuk mengumpulkan, memang memecahkan persoalan ini yang saya tahu ya sebelum Ade Hengki itu abangnya ya Ade Ibu ya datang ke saya. Sebelumnya lagi itu pernah menjelaskan situasinya Bapak seperti apa, tapi kemudian kita ketemu dengan pandemi ini, situasi pandemi COVID ya, yang belum lagi kemarin ada tahapan pilkada yang harus kita lewati, sehingga ini ngambang gitu. Kesempatan inilah yang ya kita bersyukur kita bisa ketemu dulu. Nah gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya yakin Pak Cemace ini pasti memahami kita ini aparatur negara. Beliau ASN, Kepala Bandara ASN, Pak Sekda ASN, saya juga aparatur negara juga. Yang dituntut ini adalah terkait objek yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang kapasitasnya dalam hal ini perhubungan itu menggunakan area ini. Tentunya ada alas hak namanya, dasar-dasarnya sebelumnya. Dasarnya apa? Nah ini yang nanti akan dibuka Bapak. Ya, dibuka pada tahun sekian, puluhan tahun yang lalu itu dasarnya seperti ini. Ya kan begitu. Nah kemudian sempat, kalau saya tidak salah, Bapak Albert ya, Bapak Albert itu menjelaskan kepada saya itu pada saat mendiang almarhum Bapak Bupati Pak Beni itu pernah membawa kakaknya, siapa namanya? Pak Amandus itu di Jakarta, ketemu dengan Dirjen Perhubungan, dan itu fotonya memang saya lihat, dijelaskan kepada saya Bapak. Itu. Tapi pasca itu saya tidak tahu bagaimana ke belakangnya seperti apa. Nah, termasuk kopi sertifikat terkait lahan ini sudah saya baca juga. Nah itu. Nah, beliau-beliau ini bukan yang punya bandara. Nah ini yang saya jelaskan. Beliau-beliau ini bukan yang punya bandara ini. Ya, tapi mereka sama dengan saya ditempatkan di Kabupaten Bovendigul, diperintah untuk menjadi Kapolres. Besok lusa saya bisa copot dari sini. Begitu juga dengan mereka. Nah ini yang saya jelaskan sedikit. Nah, jadi bukan Polres itu bukan tanah saya. Begitu juga dengan Pak Kepala Bandara, itu bukan tanahnya Kepala Bandara secara pribadi. Nah ini nanti akan dikupas ya, latar belakangnya seperti apa nanti dijelaskan mungkin dari sisi
pemilik wilayah seperti apa, nanti dari sisi pemerintah daerah seperti apa. Ini mohon maaf Pak Sekda, langsung saya ini aja. Dari sisi kebandaraan seperti apa? Nah itu. Nah mungkin itu saja Bapak yang saya inikan secara kulitnya dulu. Nanti secara detail dokumen-dokumen apa yang sudah dimiliki silakan diperlihatkan. Karena ini kita berbicara dokumen ini sekarang. Ya kan begitu, bicara dokumen, makanya ditampilkan ya legalitas apa yang dimiliki, ya kan, baik itu dari sisi pemerintah daerah. Tentunya sebelum jadi bandara pasti ada komunikasi, di mana sebelumnya menjadi kabupaten pasti dia ini distrik, karena terbentuknya kabupaten ini kalau saya tidak salah itu tahun 2003. Sedangkan bandara ini sebelumnya kan sudah ada, kalau saya tidak salah. Betul Bapak Abel? Nah itu. Nah, sebelum terbentuk jadi kabupaten tentunya distrik, ya kan, di mana kabupatennya itu Merauke. Nah ini harus dipahami. Jadi ini kita harus membuka dari awal, ya kan, karena ini adalah mungkin bukan yang langsung pada saat itu, tapi adalah keturunan daripada orang tua. Ya kan begitu Bapak? Ya macam-macam ya. Jadi ini sedikit yang diberikan gambaran. Nah setelah ini mungkin akan dijelaskan lagi, mungkin dari Bapak ambil alih terus dilempar kepada saudara-saudara orang tua kami ini Bapak, ya, mereka bisa memberikan penjelasan. Demikian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan sekaligus membuka wawasan kita untuk bagaimana kita bisa langkah-langkah untuk berfokus pada wujud penyelesaian persoalan, sehingga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, kita ada beberapa pihak yang perlu memberikan penjelasan tentang bagaimana karena terjadi sejarah kepemilikannya itu bagaimana, baik dari bandara sendiri tapi juga dari kepemilikannya. Kita pemerintah ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, jadi ada dua masa. Yang pertama itu masa pada pemerintah distrik atau pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan notabene pasti langsung di bawah Merauke waktu itu. Kemudian untuk kabupaten sendiri undang-undangnya itu 2002 per Desember, tetapi efektif pemerintahannya itu yang 2003 mulai Kapteter dan selanjutnya sampai dengan Bupati Republik sekarang sudah mau memasuki Bupati Republik keempat. Sehingga mungkin saya berikan kesempatan kepada pihak masyarakat dulu untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang mereka sudah lakukan sejak tahun 2012 dan setelah 2012 sampai dengan saat ini, supaya itu menjadi masukan pada khususnya itu ke bandara dengan staf, tapi juga kita pemerintah daerah, supaya ini menjadi gambaran berkait untuk bagaimana kita cari jalan keluar. Untuk itu mungkin saya berikan kesempatan kepada pemerintah. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di wilayah. Saya perwakilan juru bicara dari 5 marga Kita Ujat, Kombi 3, Kaat, Kutainan, dan Buang. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur karena hal ini baru terjadi pada saat ini di ruangan ini juga terjadi atas Yang Maha Kuasa, berkat Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Yang terhormat Pak Sekda Kabupaten Provinsi bersama jajarannya. Yang terhormat juga Kak Bandara dengan jajarannya. Yang terhormat Pak Kapolres dengan anggota. Dan yang terhormat juga kepada teman-teman marga yang sudah hadir bersama untuk kita mencari solusi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Kapolres. Kita belum dengar dari Pak Bandara, tapi sudah berikan waktu kepada kami, jadi nanti kita sampaikan dulu. Untuk itu izinkan saya untuk saya serahkan
dan ini catatan yang dari marga mereka sampaikan, ini saya serahkan ke Pak Sekda dulu. Dari bawah dikit Pak Sekda, saya sedikit saya tambahkan dulu. Iya, silakan. Sedikit saya tambahkan dulu, kita bicara nanti panjang lebar nanti, tapi tidak keluar dari apa yang 4 nomor tadi itu. Jadi semua kronologis perjalanan yang terbentuknya bandara dari tahun sekian, misalnya kolonial Belanda hingga masuk Pangkuan Ibu Pertiwi dalam hal Indonesia sampai dengan pemekaran kabupaten itu sendiri. Nanti kita akan bicara nanti itu dia masuk di item ke-4. Jadi sekarang Bapak lihat itu nanti kita fokusnya di nomor 1, 2, dan 3. Saya kira itu saja dulu. Waktu saya kembalikan. Titik. Baik. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Sekda, Pak ya. Ini adalah tuntutan yang memang disampaikan kepada kami pemerintah daerah, yang mana kesepakatan sama ya Pak. Ingat, kesepakatan marga sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran uang muka adalah sebesar 50 miliar. Yang kedua, harus dimasukkan pada anggaran APBD induk tahun 2021. Yang ketiga, harga tanah bandara per meter 300.000 3 juta. Dan yang keempat, diselesaikan setelah pertemuan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tempat Dewan Sekda. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan kepada kami. Mungkin ini kita bicara dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa dana ini bukan dana yang dikelola oleh hanya mungkin pemerintah daerah, tetapi itu sudah diatur dalam peraturan. Pertama yang sekarang dari peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, kita sudah robah sekarang ke peraturan menteri dalam negeri nomor 30 untuk tahun 2021. Dan dalam pengelolaan aset daerah, kita harus melihat status tanah sekarang. Status tanah itu kalau memang betul-betul sepenuhnya hak wilayah, berarti kita harus juga komunikasi dengan pengguna tanah itu. Dalam hal ini kan ada 2 lembaga. Kita pemerintah daerah tidak sama dengan bandara. Kementerian Perhubungan itu beda lembaga. Kami ini adalah pemerintah di daerah. Sementara mereka itu pemerintah pusat yang menugaskan petugas di bandara-bandara masing-masing di seluruh Indonesia. Sehingga ada 2 lembaga yang berbeda dan pengelolaan aset juga itu berbeda. Keuangan juga itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Ketika kita beli barang, itu berarti masuk milik kita. Pemerintah daerah punya aset. Tidak bisa kita beli tanah, kemudian kita serahkan ke pihak ketiga. Sekarang sudah tidak bisa. Sudah sangat tidak bisa.
tahun 2018 ke atas itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga ini kita tidak mungkin untuk apa yang ditutup ini, karena ini tanah kan tanah bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan tidak mungkin untuk kita lakukan pembayaran dengan uang daerah. Statusnya itu kan kalau kita bayar berarti statusnya kan menjadi tanah milik pemerintah daerah. Itu bukan tanah milik bandara. Nah, sehingga ini yang perlu kita luruskan. Apalagi mungkin sebentar nanti Pak Bandara bisa jelaskan, supaya memang masyarakat menuntut kami, tetapi kami bukan pengguna, pemerintah daerah bukan pengguna bandara itu. Dalam artian bahwa areal itu bukan milik kami. Itu Kementerian Perhubungan punya areal. Sehingga harus kita komunikasi dengan Kementerian Perhubungan supaya apa kita cari jalan keluar seperti apa untuk bisa menjawab permintaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita pemerintah daerah yang keluarkan uang daerah, itu kecuali status tanah bandara itu masih belum memiliki sertifikat. Itu kita bisa mungkin bayar, tapi kita komunikasi dengan Kementerian Perhubungan bagaimana ini kita kira-kira bayar, tapi kira-kira dalam pengelolaan bandara seperti apa kita nanti dapat di sana. Macam contoh Sentani kan itu ada dua institusi, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jayapura dengan bandara, dengan Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin menyelesaikan harga tanah itu, jadi ada pembagian pendapatan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sehingga ya tuntutan ini saya mewakili pemerintah daerah sangat tidak mungkin. Jadi coba nanti kita cari solusi bagaimana yang terbaik supaya kita langkah-langkah bagaimana untuk bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan tanah ini. Saya pikir demikian, mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Bandara supaya kita bisa cari jalan keluar. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Cemasi, terima kasih. Mungkin ini kesempatan pertama ya bandara ketemu langsung dengan pemilik wilayah. Saya sendiri ditugaskan di sini awal September 2020. Tetapi saya lihat memang di Maret 2020 itu pernah ada surat masuk ya Pak Albert. Siap. Terus kemudian di Oktober juga ada masuk ya. Mungkin Pak Albert mungkin dan Ibu kalau nggak salah pernah ketemu dengan saya di Sentani kalau nggak salah. Ada menanyakan tanah. Siap saya. Ya, Bapak itu ketemu dengan saya. Jadi kita dijodohkan ini Pak. Pada waktu saya masih pegawai di Sentani, Bapak ketemu dengan saya. Ya tahu juga saya tempatkan di sini. Gitu. Bapak bicara masalah tanah, tentang tanah bandara Tanah Merah. Karena memang kebetulan saya posisi di Sentani, jadi nggak terlalu banyak. Nah, ternyata memang yang di atas takdirnya begitu. Saya penempatan di sini setelah dari LRI Bialimo. Mohon izin untuk bandara sendiri Pak, sebenarnya adalah unit pelaksana teknis. Jadi kita adalah unit kantor yang ditugaskan Kementerian Perhubungan untuk melayani penerbangan di daerah sini Pak, di kabupaten-kabupaten. Jadi kita melayani penerbangan untuk masyarakat sekitar Bovendigul dan sekitarnya. Nah, terkait untuk kepemilikan tanah, kita dapatkan bahwa masyarakat sendiri sudah mengetahui ada sertifikat yang sudah diterbitkan tahun 1987 dan itu atas nama Departemen Perhubungan. Mohon izin Pak Cemasi, bandara tidak memiliki tanah. Yang memiliki tanah adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Departemen Perhubungan. Jadi kita ada unit pelaksana teknis, sama seperti instansi vertikal yang di sini seperti BPS dan lain sebagainya. Yang punya itu bukan yang di sininya, tapi di pusatnya. Jadi sertifikat semua terkumpul di sana. Kemudian untuk kita
kita bicara prosedur penggunaan bandara di tahap awal, kalau sesuai aturan Kementerian Perhubungan itu yang pertama misalkan tahun ini kemarin Pak Wakil Bupati Pak Anwar itu sempat menyampaikan supaya yang di rumah didorong untuk jadi bandara latar. Prosedurnya Pak harus selesai di Pemda dulu, baik itu pelepasan, ulayat, naskah hasil hibah sampai sertifikat itu harus selesai dulu di Pemda, baru diserahkan ke Kementerian Perhubungan supaya untuk jadi bandara. Nah, posisi Bandara Tanah Merah sekarang berbeda karena kasusnya Pemda Kabupaten itu belum ada pada saat itu. Yang menghandle adalah pemerintah Kabupaten Merauke dan dikerjasamakan dengan Kanwil 26 Perhubungan Provinsi yang ada di Jayapura. Kita sudah menelusuri beberapa dokumen tapi belum dapat jawaban Pak dari BPKAD Provinsi Papua, Disu Perhubungan Provinsi serta Kanwil kantor BPN Kabupaten Merauke. Posisi sedang dicari untuk runtutan sampai yang namanya dokumen marka. Dokumen marka itu terdiri dari surat-surat yang bisa mengeluarkan penerbitan sertifikat. Jadi sertifikat itu tidak bisa keluar tanpa ada kronologi dan sebagainya. Mungkin dari leluhur yang dulu sudah pernah ada surat-surat tentang penggunaan hal tersebut. Nanti Pak sambil kita berjalan, kami juga siapkan data dukung. Bapak juga kan punya data dukung juga. Nah, sebenarnya kalau untuk Kementerian Perhubungan sendiri, kalau memang misalkan Kementerian Perhubungan itu mau memakai lahan itu untuk dijadikan bandara, berarti Perhubungan yang harus mengadakan tanah sendiri. Tetapi kalau di situ misalkan Pemda itu mau mengusulkan, ya harus Pemda selesai dulu. Tapi kasusnya lain karena Pemda Bovendigul saat itu belum ada ya Pak. Nah ini karena terkait sudah terbitnya SK Pak, untuk Kementerian Perhubungan itu menjadi sah dan legal dan tidak akan dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran karena memang sudah ada terbit sertifikat. Nah untuk yang menjadi solusi Pak, karena ini kan pasti berlarut-larut, mau ganti kabandaranya siapa saja, mau ganti menterinya perhubungan siapa saja, kalau dari Pace-Mace melayangkan surat begini saja terus mau mengadakan pemalangan itu nggak akan selesai kecuali dilarikan ke ranah hukum. Ada gugatan yang harus diajukan ke pengadilan supaya menjadi jelas nanti hasilnya. Kalau memang dari masyarakat memenangkan gugatan tersebut, ada arahan bagaimana supaya kementerian ataupun Pemda untuk melaksanakan pembayaran. Kalau masih di satu sisi hanya mengajukan ini, terus di satu sisinya juga Kemenhub ada sertifikat, itu tidak akan terbayar masing-masing. Itu terjadi di Sentani. Sentani itu yang kebetulan saya waktu itu di Sentani, tapi ada tim khusus yang menangani masalah tanah. Kasusnya Sentani lain. Sentani itu belum punya sertifikat. Yang 12,5 hektar yang dituntut masyarakat adalah pengembangan bandara. Jadi bandara sebelumnya pagar sekian, dia mau nambah lagi 2,5 hektar. Karena itu ada kepentingan bandara via Kementerian Perhubungan, maka bandara mengadakan pengadaan. Jadi karena memang itu belum ada sertifikatnya dan butuhkan pengembangan, makanya bisa dianggarkan untuk pengadaan tanahnya. Tetapi case lain yang ada di sebagian tanah yang sudah bersertifikat, masyarakat Ondo Sentani itu mengajukan gugatan ke pengadilan sampai ke MA dan itu sudah inkrah bandara memenangkan karena memang sertifikatnya sudah ada. Kasusnya lain di Bandara Tanah Merah karena sertifikatnya juga ada kalau memang kalau kita lihat sendiri kalau pelepasan ulayat dan sebagainya kan memang harus ada kalau di Papua ini. Saya pun beli tanah di Manokwari pun juga ada pelepasannya. Nah ini yang pemerintah pusat itu yang kadang memang di Jakarta sana kan tidak melihat yang hal ini. Ada sertifikat pokoknya itu udah legal resmi. Nah, jadi kalau dari kami bandara memang supaya untuk akan lebih jelas supaya haknya Pace-Mace terpenuhi bisa dilakukan gugatan ke pengadilan perdata. Nah mungkin terkait dengan dengan rencana pemalangan dan lain sebagainya itu hak Pace-Mace dan teman-teman semua. Tetapi nantinya akan jadi presiden dulu bagi kawasan Bovendigul karena sebenarnya bolehlah kita menyampaikan semua
semua pendapat dibuka umum, tapi harus ada yang dikecualikan karena sesuai dengan kepres yang dikeluarkan Pak Jokowi sendiri. Bandara merupakan objek vital nasional seperti yang disampaikan Pak Kapolres. Nah, selama nanti mungkin izin Mbak Lida dari masyarakat masih cuma mengusulkan begini, kita berdua dari Pemda maupun Kementerian Perhubungan akan tidak bisa menindaklanjuti selama masih ada yang dokumen-dokumen legal yang terkait. Sama Pak Sekda juga dia mau membayar tidak bisa karena sudah ada sertifikat. Kementerian Perhubungan juga begitu. Nah, ini yang mungkin solusi yang paling tegas dan jelas kami menyarankan supaya mungkin dilakukan untuk gugatan ke pengadilan. Begitu Pak Fatimah dari kami Bandara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapandara atas penjelasan semua. Selanjutnya memang satu setengah ini kita lihat dengan saat ini kan kita sudah dijalankan sejak awal, apalagi tahun 2012 kita sudah pernah bayar. Kita pernah bayar pada saat yang lalu. Tetapi kita nanti kita bayar, uang itu tidak diakui bahwa kita lakukan pembayaran. Jadi hanya cuma sebagai bagian dari untuk kita menyelesaikan kasus untuk pesawat itu bisa terbang. Dan itu tidak mungkin berulang terus. Kalau kita berulang terus itu berarti kita yang salah. Makanya kalau memang apa yang tadi disampaikan oleh Bandara itu juga bagian masukan bagi kita semua. Dan mungkin ada masukan lain lagi, silakan saya di luar kepada Ibu, mungkin Pak Asisten mungkin ada masukan, silakan. Baik, terima kasih selamat siang semua. Iya. Adik-adik semua. Ya. Saya membahas sedikit. Kalau memang yang sudah ada sertifikat, artinya memang beberapa hari itu kami sudah dari data ada beberapa marga yang besar, tadi disebut Segitiga, Auja, Ketaidon, ada marga itu beberapa hari saya sudah cek juga. Waktu itu bangkapnya almarhum bagaimana jauh para wanita, anak juga anaknya yang tua Clara saya sudah cek. Jadi waktu itu cuma ambil itu pergi bisa urus modal itu dulu toh. Jadi belum ada itu pelepasan dulu baru masuk itu tidak. Pokoknya masih asli kepentingan bagaimana pengembangan daerah seperti itu. Nah sempat beliau dua kita kata juga secara urusan lah bandara itu. Jadi saya cek bahwa itu memang sudah tinggal desa bahwa bandara itu dibayar. Hanya demi pengembangan daerah kami sudah keluarkan sertifikat. Jadi kesan itu tinggalkan untuk anak-anak istrinya. Nah itu terus masuk ke marga-marga yang ada. Jadi kesan Pak Kapal Marum itu bandara itu belum bayar. Itu masih ada uang itu. Tapi yang harus seperti itu, maka itu sebenarnya tadi mereka masuk tadi mesti jelaskan seperti itu. Jadi sistem pelepasan tenaga dulu baru masuk ke sertifikat itu waktu itu tidak. Zaman dulu setelah saya dapat informasi juga dari Kapal Mantan, dulu itu bawa saja pemiliknya itu bawa ke sana sudah. Jadi sudah sertifikat. Itu juga diakui oleh Panus Hotel Sanu. Setelah mereka cek di Bloke, memang datanya tidak ada. Saya bilang paling tidak kita mesti bandara mesti paling tidak ada bukti pembayarannya paling tidak. Kalau sudah ada sertifikat, kalau begitu buktinya apa? Kita sini itu siapa yang terima uang waktu itu? Yang menang siapa? Paling tidak data itu. Kalau itu baru dari bandara ke pihak perhubungan menang. Kalau tidak ada itu, lalu kita bicara bahwa sudah itu tidak bisa. Buktinya mana? Siapa yang kamu bayar itu? Untuk waktu 20 juta buktinya kita bawa buktinya itu. Kalau ada 20 juta waktu itu, kalau yang kagetan, almarhum kagetan yang terima 20 juta, ya itu sudah. Waktu itu 20 juta ya dimaksud waktu itu. Kan itu seperti itu.
Tidak bisa seperti ini. Setelah saya mendata dari beberapa pihak, termasuk mantan Kabar Baru sendiri, dari keluarga almarhum yang lain, marga-marga itu memang seperti itu. Sehingga ini mesti kita cek kebenaran. Kalau kita bawa kebenaran apa yang disampaikan kepada, boleh kita bawa ke sana. Sekarang dia mereka akan bilang mana bukti. Pihak bandara perhubungan, Kementerian Perhubungan tunjukkan kwitansi siapa yang kamu bayar waktu itu. Misalkan saja Pak Alvaro ya sekian untuk waktu itu ya harga katakan 50 juta lah sekian lah, itu sudah yang kita harus tunjukkan kepada marga yang ada ini bahwa ini sebetulnya sudah dibayarkan waktu itu 50 juta misalnya. Ya waktu itu harga itu sudah. Nah itu baru bisa. Mati pihak Kementerian Perhubungan artinya ada dasar hukumnya. Tapi kalau tidak ada cuma bicara begini tidak bisa. Tidak bisa. Undang-Undang 21 itu 2001 hak-hak masyarakat di atas tanah ini harus diperhatikan itu. Tidak bisa pemerintah pusat kita suruh buat teater lalu tidak bisa membuat kasihan. Terus saja masyarakat itu mereka dapat uang dari mana? Paling uang tanah, uang kayu, uang batu, situ dan lain-lain itu kan seperti makanya kita tidak bisa langsung potong begitu kasih begitu, tapi dasar punya apa? Kita lihat bukti-buktinya. Kalau memang tidak ada bukti, ya ini mesti kita bicara terus sampai dengan ada kejelasan tersebut. Tidak bisa langsung kita bisa sertifikat lalu seperti dalam membiarkan begini tidak bisa juga. Bagaimanapun tidak, lalu tanah ini berperhatikan buka mata dan melihat. Tuhan pun melihat, uang bisa habis. Tanah ini tidak ada. Makanya kita bicara baik. Solusi kita bicara baik negosiasi bagaimana sehingga kalau memang Kementerian Perhubungan tidak ada satu dokumen yang menyatakan bahwa itu tidak bayar, harus mengakui bahwa waktu itu situasi sehingga kami sudah melalui. Tapi kita dari pengembangan daerah kami oke, silakan pemerintah daerah terus kementerian kami usahakan bayar pelan-pelan. Mungkin itu yang bisa diambil. Mungkin seperti itu. Nah, karena masyarakat sampai hari ini belum puas. Kalau kita tidak seperti itu, tetap ini masalah. Kalau masyarakat mereka bikin palang-palangan kan memacetkan kegiatan aktivitas banyak orang ini. Bukan satu orang, bukan tanah di belakang mana itu tidak apa-apa, ini bandara ini sudah menyangkut orang banyak. Sehingga kita mesti lihat bukti. Memang saya sudah cek itu seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka saja tidak ada dokumen. Paling tidak ada dokumen kwitansinya. Kepada siapa yang kamu bayar? Kalau memang gapah kita yang kamu bayarkan berapa biayanya? Paling tidak bisa ada bukti-bukti itu sehingga kami bisa menyatakan bahwa barang ini sudah dibayarkan. Kalau tidak ada ini persoalan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sehingga kita tidak bisa metode sampai situ mesti ada tindak lanjut terus karena barang ini dia akan tutup terus seperti itu Pak. Terima kasih, minta maaf saya ternyata begitu tapi saya coba bicara seperti ini sehingga ada hal-hal yang baik untuk ke depan. Bapak Ibu kami terus terang saja masyarakat minta maaf. Kami ini terus ini Bapak Ibu disclaimer terus. Berita informasi terkini ada 5 kabupaten daerah yang disclaimer, termasuk 4 di Papua itu termasuk ini. Bapak ini sudah disclaimer. Jadi masalah terus, jadi segala hal itu masalah dalam pemerintah segala hal. Kalau terus begini bisa dinyatakan bahwa ketidakmampuan kita seperti daerah ini. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah. Untuk daerah kami bisa pilih yang terbaik untuk daerah. Kita atur yang baik-baik. Tapi kalau terus begitu bahaya. Bisa juga kami juga kita mau pulang kembali ke ilmu. Yang kita atur baik-baik. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu masyarakat yang punya hak telah kami hormati. Bapak Bandara, ya, Bapak Kapolres, ya terima kasih. Ya. Tetap kami upayakan sehingga ada kepastian lah. Ada fakta-fakta bukti-bukti sehingga kita bisa berbicara sehingga itu akurat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak As, Sudeng 3. Pak terkait tadi untuk Pak Nus, mohon izin bukan kepala bandara Pak, beliau adalah pegawai kami yang sudah senior. Kemudian untuk terkait yang saya sampaikan tadi gugatan pengadilan, walaupun mungkin posisi Bapak Ibu mungkin punya data dukung,
dan kami misalkan anggapannya tidak punya data dukung, kalau tidak melewati pengadilan Pak, tidak akan bisa dibayar. Karena apa dasarnya Kementerian Perhubungan untuk membayar? Karena sertifikat sudah ada Pak. Tapi kalau memang dibuktikan di pengadilan dan itu sudah Habis palang saja. misalkan bandara tidak ada, berarti kan otomatis kan bisa dimenangkan masyarakat. Nah, arahan itu jelas supaya penganggaran itu ada. Tapi kalau selama masih begini terus, nggak akan bisa Pak, baik dianggarkan di kami, Kementerian Perhubungan atau di Pemda. Nah, kemudian untuk terkait disclaimer tadi Pak, kenapa saya ngomong pengadilan? Disclaimer adalah opini BPK terhadap pengelolaan anggaran Pak. Kalau anggaran itu dikeluarkan secara serampangan tidak berdasarkan hukum dan aturan pakem yang berlaku, akan terus disclaimer Pak. Kementerian Perhubungan itu WTP-nya apa di opini BPK-nya WTP Pak, sudah WTP karena semua yang dikeluarkan terkait keuangan harus ada dasarnya. Nah makanya tadi saya sampaikan supaya ada kekuatan hukum tetap, masyarakat misalkan menang, nah itu dijadikan dasar supaya Kementerian Perhubungan atau Pemda bisa menganggarkan untuk pembayaran. Izin Pak Asisten. Baik, jadi memang Pak Asisten ada singgung tentang kita Kabupaten Bukit Tinggi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua dari 4. Kemudian ada satu di luar Papua, jadi 5. Itu menjadi sorotan pemerintah pusat karena bukan apa, tapi karena penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini tidak sesuai dengan aturan. Makanya kita tetap dari tahun ke tahun sejak kabupaten jadi sampai dengan hari ini tidak pernah kita dapat opini wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. Tetap disclaimer sampai hari ini. Termasuk yang waktu lalu kita bayar tanah bandara itu kan tidak bisa dibuktikan. Itu juga penilaian opini BPK. Kita bayar 700 juta, tapi uang keluar begitu saja. Itu bagian dari penilaian BPK terhadap kami. Sehingga kalau kita bayar begitu saja tidak ada dasar hukum, tetap kita dapat opini di dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi kita ini hanya mungkin pada saat itu untuk menyelamatkan daerah, sehingga terutama menyelamatkan supaya mungkin arus lalu lintas ini berjalan. Kita keluarkan uang 700 juta, padahal tanah sudah bersertifikat. Kita bayar lagi sudah. Itu bagian dari itu. Salah satu yang tadi Pak Bandara bilang, pengelolaan keuangan daerah kita sangat tidak wajar. Makanya kita tetap opini disclaimer sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan untuk 2020 sekarang negara lakukan pemeriksaan, kita mungkin bisa baik. Tapi ya itu sudah. Jadi kalau kita pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan, tetap kita selalu disalahkan. Karena kita bermaksud baik, tapi tidak sesuai dengan mekanisme. Itu sekilas tentang informasi yang sekarang sudah beredar bahwa Kabupaten Bukit Tinggi adalah kabupaten salah satu kabupaten di Papua yang keuangan daerah sangat jelek. Itu kita ketahui bersama. Sehingga harapannya jangan sampai itu juga terulang terus. Kita jadi beban di daerah ini. Siapapun bupati, ganti bupati, kalau gayanya seperti ini terus tetap kita akan disclaimer tidak pernah. Seperti itu, maka saya berharap mungkin ada cara lain lagi kah? Apakah mungkin kita bisa komunikasi dengan Kementerian Perhubungan kah? Sikom kah, Dirjen Perhubungan kah? Supaya ada penjelasan dari Kementerian Perhubungan sendiri. Kalau Bapak sendiri jangan sampai mereka tidak percaya. Iya betul. Karena kadang Jadi kalau misalkan dari UPT-nya sendiri kita sadar ngomong ke sana nggak bakal dipercaya kalau tidak ada Pak Cimanis sekalian. Nah mungkin Pak Sekda izin mungkin bisa menyurat ke Kementerian Pak untuk bisa telepon bareng atau dan sebagainya Pak. Karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Jakarta, posisinya memang sudah ada sertifikat, ya itu sudah legal. Cuman kan kita di Papua nggak bisa begitu, karena ada permasalahan layak. Ya ini mungkin yang bisa nanti kalau cuma terhenti di Bandara Tanah Merah saja nggak akan selesai, Pak.
dia kita bisa menyurat. Nanti Pak Ferry tolong minta investigator semua supaya ini jadi catatan supaya kita fasilitasi supaya kita harus dengar langsung dari minimal itu Dirjen Perhubungan Udara supaya saudara-saudara itu bisa dengar langsung sendiri dari kementerian. Kalau memang itu baik, silakan Pak Albert. Ya, berbicara dengan kementerian atau dirjen dan atau pemerintah daerah ini, saya sedikit jelaskan dulu. Jadi kalau kita lihat status bandara di Tanah Merah ini, kenapa kita bikin catatan seperti itu? Karena waktunya sudah sekian puluh tahun itu. Itu ada jenjangnya, ada dari kolonial Belanda sampai masuk di ini sampai dengan masuk ke definitif dan lain-lain. Akhirnya kita akan masuk di waktunya itu. Pertama, yang kedua itu soal pembangunan itu sendiri masih baik navigasi maupun terminal kita sudah mendukung bersama Bapeda BP 4D. Kita mendukung pembangunan sedang berjalan ini. Itu kewajiban kami untuk mendukung pembangunan itu sendiri. Itu dua. Yang ketiga itu bandara yang bandara perintis yang ada di Papua dan Papua Barat itu yang paling tersibuk ini kita tahu informasi bahwa di Bovendigul itu bandara tersibuk. Berarti dari tiga kriteria ini kami menilai bahwa itu menjadi landasan buat kami. Itu pertama. Yang kedua itu bicara tentang kementerian atau perhubungan 2012 itu kita sudah pernah ke sana, termasuk saya sendiri. Saya sendiri. Marinus ini. Mas Pak ada di sana. Pak Mariamus juga. Kita ketemu langsung. Pak Titus Tambahin sendiri sebagai ketua tim pada saat itu. Almarhum yang Pak Beni Namsa sebagai bupati. Titus Kombutingka, Roni Mamrasar, tentara itu. Herman Kamero, Octavina Indiwit, almarhum Amanus Kaujat. Kita sudah pernah ke sana. Kita tinggal sendiri. Pada tanggal 22 Maret 2012. Jalan telap. Kita dengar jelas tidak terwakil. Kita dengar sendiri bahwa Bapak dong pulang dari sini, kamu tidak bisa gugat sertifikat itu. Tolong ya, Betul. tidak boleh gugat sertifikat. Tapi kamu minta kamu punya hak saja. Betul. Syarat-syaratnya ini sudah jelas itu. Itu Pulang sana dari sini, saksi sana dulu. bikin rapat marga yang terkait berapa marga yang ada sub di dalam itu, kamu duduk sama-sama. Rapat selesai, hasil rapat itu, kamu bikin berita acara, dokumentasi, permohonan, dan kamu jilid kasih naik menjadi acuan untuk pemerintah daerah untuk anggarkan kamu punya hak itu diselesaikan. Jelas. Itu betul. Yang maha kuasa kita punya iman masing-masing semua ada toh. Yang maha kuasa saksi leluhur tanah ini saksi berkata sama-sama jalan. Maupun leluhur tanah Jawa tidak tahu saksi di sana. Sampai kita punya provinsi Jayapura juga tahu. Sabar. Oke. Begini, itu namanya itu lempar salah kepada kita pemerintah daerah. Itu buang salah. Pada saat itu jawaban buang salah karena saya kalau lihat ini kan kamu menuntut pemerintah daerah tidak akan kita bayar. Kita sudah bayar pertama yang lalu. Waktu Pak Ferry tidak mau bicara. Jadi pengelolaan keuangan daerah kita sudah rusak. Itu saja titik. Mohon izin saya masih tambahkan sesuai dengan pertemuan di sana. Tepalang aja. Terima kasih Bos. Tepalang. Jadi itu yang disampaikan kita sama-sama dengar satu. Yang kedua itu kewenangan di daerah. Kabupaten kota. Jelas kita dengar sama-sama. Betul jelas. Kenapa itu pemerintah yang ikut lah? Kewenangan di daerah. Kita bertanggung Kita jawab. dari pemerintah pusat yang mana yang terbaik kita tinggal menyetujui. Itu dengar sama-sama. Siapa-siapa yang dengar saya atau jawab saya berdengar dengan teman-teman. Pak Ferry ada. Saksi ada itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kalau bicara tentang uang itu uang bandara uang bandara-bandara lama dan maupun pemekaran bandara baru itu ada uang tertitip Tersimpan. titip di provinsi. Kalau tinggal melalui mekanisme yang ada berarti akan tersalur nanti untuk menjadi hak kalian nanti. Itu titip kata-kata yang mungkin ada kata yang mungkin tidak sesuai dengan anda, tapi tujuannya seperti itu. Sehingga kita pulang dari sana kita sudah buat rapat marga selesai sesuai dengan petunjuk yang ada itu kita lakukan naik begini dari mentok sampai detik ini kita ada begini. Sehingga kita tetap kita tidak bisa macam sekarang ada statement bahwa
mesti kita ke kementerian atau kita ke Kominfo untuk Minta maaf. minta maaf. Jadi kita tetap Capek. kita tidak bisa ke bandara ada bilang ini cari kuasa hukum atau pengacara atau tidak bisa. Maaf. Kita bisa hakadat saja kita Minta maaf. hakadat saja kesalahan orang jelas itu. Kita cuma minta hak kita hakadat saja karena kita sedikit mengetahui bahwa ini kan macam-macam Pak Kabir Tagenat dia turut menyetujui untuk sertifikat itu keluar karena ini kepentingan politik dan daerah yang kita Iya. memahami hal itu sama sekali. Iya, itu betul. Kita cari persoalan. Mengerti. Kita minta kita berhak saja dan kita sangat mendukung Pembangunan, ya. termasuk bandara seperti itu. Saya tidak membatasi. Kita Tidak tidak membatasi. kita minta kita berhak tapi apabila pemerintah masih minta maaf masih mekanisme ini berarti ini kita berhak adat kita tahan dulu Tahan dulu. urusan jalan dulu berarti kan kita duduk di sana Dapat urusan jalan sampai Sampai selesai dulu, Pak. atau ke pengadilan mana ke sampai selesai dulu baru berarti akses Kita buka. bisa jalan begitu mungkin seperti itu saya akan terima kasih waktu saya kembali. Baik, terima kasih atas penjelasan. Jadi apa yang dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan bahwa kewenangan dari kewenangan daerah itu kecuali tanah itu tidak bersertifikat. Menyerti. Tanah kalau tidak bersertifikat, ya kita pemerintah daerah keluarkan uang misalnya kita bayar itu berarti itu juga menjadi perhitungan bagaimana masuk bisa entah itu masuk aset daerah atau mungkin kita hibahkan ke Kementerian Perhubungan baru Kementerian Perhubungan bayar kita masuk aset sana supaya status tanah itu jelas kalau tidak ada sertifikat. Tapi kalau ada sertifikat itu kita tidak pernah akan bayar. Jadi itu namanya persoalan yang dilemparkan ke daerah kita berpikir masalah tidak pernah akan selesai. Jadi kalau sebenarnya sertifikat tidak ada, ya bagaimana kita berupaya? Kita apakah karena sekarang tidak bisa kita memiliki aset daerah, aset tanah yang kita serahkan ke pihak ketiga, maka kita mungkin bisa lewat hibah uang ke bandara atau hibah uang ke Kementerian Perhubungan. Baru kita bayar berapa nanti yang sisa nanti Kementerian kamu bayar nanti bayar macam begitu. Tapi kalau sertifikat sudah ada ini, maaf kita tidak akan bayar. Sampai kapanpun pemerintah daerah tidak akan bayar. Kamu palang silakan kamu bayar. Sudah, saya palang. Tapi kalau untuk uang daerah keluar ini sekarang sudah sangat ketat. Dan saya secara pribadi saya tidak berani. Saya tidak berani. Apalagi Bicara juga. nanti masalah keuangan ini wah. Negara Pak. Jatuh dari sesuatu yang bisa kita bertanggungjawabkan. Kalau opini kita terus menerus begitu. Izin Pak. Iya. Izin saya lagi menambahkan dulu. Jadi terima kasih yang saya hormati untuk kita semua. Saya mau menanggapi sedikit tadi dari 700 juta itu. 700 juta itu sebenarnya bukan kami hak adat tuan tanah yang minta 700 juta itu, bukan. Sebenarnya Pak Ferry yang harus jelaskan 700 Iya. juta itu. Beliau yang harus jelaskan. Kenapa? Karena waktu itu mau penambahan penyambungan landasan. Akhirnya pemerintah panggil, bukan kami yang minta, pemerintah panggil. Kalau misalnya itu tanah hak bandara, kenapa tidak bangun saja? Kenapa harus minta izin kami? Kenapa harus bawa kami di dalam? Bikin Itu malu. fakta. Jadi harusnya Pak Ferry yang jelaskan 700 juta. Harusnya beliau yang jelaskan. Kami dipanggil di ruang distrik sana untuk bagaimana kami menyetujui adanya penyambungan. Tanggung jawab. Jadi harus bapak-bapak ketahui bahwa penyambungan itu sudah hak pribadi marga lagi. Yang sekarang sedang dikerjakan saat ini juga bagaimana? Sekarang masih di Samo yang sudah keberapa kalinya dari 2012. Dan kenapa 700 juta itu yang saya maaf ya, jangan buang tulang anjing bangun rampas, itu tidak boleh. Karena 700 juta itu harusnya dikasih dengan baik-baik. Tidak boleh dikasih di bandara seperti waktu kami palang baru dikasih. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Bahasanya bilang begini, ini uang bermisi akan dikasih 700 juta, kemudian kalian mendukung proses penyambungan bandara. Oke, kita sepakat. Tanggung jawab kok. Kita sepakat. Kita tidak membatasi, kita juga mau ada pembangunan yang baik di daerah kami. Kita dukung. Tapi uang itu tidak pernah dikasih, tapi pembangunan jalan. Siapa yang tidak marah? Kami marah. Wah, ini kan maunya dikasih permisi dulu baru dibangun. Kenapa bangun baru permisinya belum? Nah, meledak kita di situ, kita palang pesawat. Akhirnya uang itu dikasih di Iya. tengah landasan.
Itu sebenarnya tidak boleh, tidak hormat sebenarnya. Kami punya harga diri, semua punya harga diri. Tapi kami dikasih di situ. Itu sebenarnya tidak. Kami memang tidak mau terima uang, kami taruh di tengah landasan. Tapi ada yang belum menyimpan. Harus tahu itu. Uang itu tidak buat. Jadi orang bukan banyak, kami Pak. yang minta, pemerintah yang mau kasih karena mau disambungkan. Itu harus jelas dulu. Lalu yang berikut, kenapa selalu mau pembangunan? Pembangunan di sekarang semakin bagus ini. Bapak-bapak harus tahu ya. Orang bandara juga harus tahu. Kami turut mendukung. Kenapa? Kami dipanggil. Mari orang-orang adat kamu datang dulu. Ini kita mau bangun bandara jadi kasih bagus gitu. Orang Bapeda datang. Pak Kris Wogim itu harusnya Pak Kris ya. Harusnya beliau ada dalam ruang diri juga. Beliau panggil kami lagi. Duduk di bandara. Bagaimana? Ini mungkin ada saksinya satu di sini. Bagaimana ini kita mau bangun bandara? Ini kita mau gambar ini. Kamu tuan tanah kamu setuju? Memang kamu hak belum diselesaikan, tapi kamu setuju kan tidak? Kita mau bangun nih. Kita pikir lagi, kita berbicara bagaimana kita maunya pembangunan jalan terus ini. Artinya kita juga mau menikmati. Kita juga naik pesawat di situ kalau kita kemana-mana. Akhirnya ya sudah. Saya ini yang punya ide, saya yang punya gagasan. Mari kita buat seperti ini. Kak Bandara kasih komputer di situ, Pak Fitra Jaya nanti telepon beliau. Saya didampingi oleh adik saya dengan Pak Matius Unipleta. Sekarang ada Kak Bandara di Koroi Batu. Jadi saksi di situ. Saya yang kerja untuk bagaimana terminal itu jadi. Terminal yang warna merah itu. Akhirnya sudah kita bikin, kita tanda tangan, berapa marga tanda tangan. Kita serahkan lagi. Kurang apa kita membangun daerah ini, kita apalagi bandara itu. Akhirnya apa? Jadi saya makin mantap lagi. Dan supaya Bapak tahu, 2018 ada saksinya ajudan, ada orang Toraja polisi. Pak Fitra bersama dengan almarhum Pak Beni Tamanov sampai ke Dirjen Perhubungan, saya tidak tahu Dirjen atau. Tapi disposisi untuk tanah bandara kembali. Masuk hilang di ruang sekda. Pak siapa? Versapu. Kami tahu informasi itu. Artinya begini, oke lah secara negara ini tidak tahu di luar dari Papua, tapi di Papua hak adat kami tuntut itu saja. Oke lah silakan. Saya tanggap dari Bapak Kapolres tadi. Ini kan objek vital kebutuhan masyarakat. Nah dulu harus ada syarat untuk bagaimana bandara itu resmi dibangun atau dikasih maju di satu daerah. Jadi itu syarat saja. Kalau kita mau bilang, kalau saya pikir Bapak kalau orang intelektual itu syarat saja. Bagaimana bandara ada di sini dan pembangunan sudah jalan begitu. Jadi jangan salahkan kami, mau bawa kami ke pelana. Oh tidak, kita tidak mau. Itu hak kami. Sampai sekarang pun bandara mau dikerjakan setiap berapa tahun sekali. Kami harus mereka yang orang bandara, maaf ini beliau ada nih. Kami selalu dipanggil bagaimana? Ini kita mau kerja penyambungan. Kamu setuju? Kamu sepakat? Ya kita sepakat dulu, kita setuju baru pekerjaan. Saya tahu, mungkin Bapak juga tahu. Kita ukur. Jadi untuk apa libatkan kami selalu kalau memang itu sudah jadi hak perhubungan, bandara begitu. Berarti ini masih hak kami. Memang itu hak. kan jelas. Hak. Begitu. Jadi jangan lempar-lempar, jangan menyudutkan kami, tidak boleh. Kita tidak terima itu, apalagi kita ikut membangun itu. Kita ikut membangun itu. Kalau hari itu kita tidak bikin terminal tidak jadi. Maaf, itu kenyataannya begitu. Betul. Kenapa saya bicara dengan begitu? Jika ada jengkel betul. Ini orang-orang tua banyak yang sudah mati nih. Dari 2012 itu sampai mungkin tersisa berapa orang yang kelihatan tua di sini. Kita sebagai anak cucu ini juga rasa tidak senang sekali, tidak suka begitu. Kami juga sekolah. Saya pikir kalau kita sekolah kita mengerti begitu. Jadi itu intinya kita hanya minta kita hak saja. Kita tidak proses yang lain-lain. Saya pikir Bapak orang juga harus mengerti, pahami dan silakan menyurat berbahasa bagaimana. Oke lah sertifikat ada, tapi ini haknya saja yang diminta. Kita tidak ganggu sertifikat karena itu kita tahu itu syarat untuk pembangunan jalan di daerah ini. Saya pikir itu mungkin sekian dari saya, nanti kalau ada kita tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemahaman penjelasan yang disampaikan oleh pihak sana. Saya sebenarnya pada prinsipnya itu artinya soal hak masyarakat itu harus dibayarkan. Saya sangat menghargai dan menghormati itu. Tapi di sisi lain, saya juga orang pemerintahan yang memang perlu tegakkan aturan dan tidak boleh keluar dari aturan. Jadi ada dua sisi yang saya sangat menghormati. Sehingga tadi itu solusi yang disampaikan oleh Pak Bandara untuk lewat jembatan itu juga salah satu solusi yang bisa dilakukan. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan itu juga kita bisa komunikasi, tapi kalau memang itu kamu tidak mau, ya sudah
mengajukan tentang status tanah itu dulu Pak. Kalau seandainya tanah itu sudah bersertifikat, kira-kira sertifikatnya ukurannya sampai di mana-mana, kita harus tahu. Kita harus tahu batasannya sampai di mana. Kalau memang perpanjangan itu tidak masuk dalam sertifikat tanah itu mungkin bisa dipikirkan. Kalau seandainya kalau itu sertifikat dia sudah ambil sampai luar di sana, ya kita tidak mungkin pikirkan tentang itu. Jadi kita harus dibicarakan baik dulu supaya kita ini tidak terjebak dengan aturan yang sudah diatur melalui pengelolaan keuangan daerah yang ada diatur dalam peraturan provinsi. Jadi itu yang mungkin bisa ini. Jadi Anda tolong itu dengan sertifikat itu kira-kira batasannya ini kan pasti dapat dipertahankan sertifikat itu sebelum ada pelepasan kwitansi. Jadi kita kan tanggung jawab dengan perpanjangan sana dengan seperti yang tadi kamu dijelaskan untuk cari barang itu di mana? Sebelum ada sertifikat. Kalau itu mendapatkan sertifikat. kalau memang sudah semua berarti demikian. Silakan Pak As, mungkin ada yang Ya, itu sudah menambahkan. Iya. Buku buah. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, tapi beliau sudah punya tim, mungkin juga sampaikan sehingga kita boleh. Kesan apa yang dibawa dari Kementerian Perhubungan sana, sehingga dari situ